Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat, Junet. Iya, ini Bu Desi adalah guru IPS nggih Bu? Ya. Iya. Ya, Ibu, hari ini kita akan adakan praobservasi ya Bu. Nanti sebelum saya amati jalannya pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, sebelum saya lakukan observasi kelas, ini adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengukur, mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita harus melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu. Ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya lakukan pada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang, tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah saya harapkan bahwa setiap siswa itu mampu untuk mengetahui tentang apa sih itu letak astronomis, kemudian letak geografis, kondisi biologis, iklim sampai dengan kondisi flora dan fauna. Kemudian saya juga berharap nanti mereka bisa mempunyai keterampilan setidaknya untuk mempresentasikan apa sih yang mereka pahami tentang tadi letak astronomis, kondisi biologis, dan sampai dengan kondisi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu tujuannya. Jadi ada berapa tujuan? Ada satu lagi sih Bu, ada sebenarnya. Satu laginya saya harapkan mereka ini bisa yang terakhir mampu mempraktekkan memberikan contoh-contoh nyata kira-kira di kehidupan nyata itu kondisi-kondisi geografis yang terjadi di sekeliling kita tuh apa. Itu berarti tujuannya ada. Oke, tadi itu tujuannya ya Bu ya. Ya, terus bagaimana dengan area pengembangan yang nanti Ibu akan capai saat di observasi Ibu? Untuk area pengembangan yang saya harapkan bisa tercapai di anak-anak, yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua ada dua area. Ya, oke, baik. Jadi area pembelajarannya adalah tadi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Ya, saya juga ingin mengetahui dan ingin mendengar nih dari Ibu bagaimana nanti rancangan dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas seperti strategi pembelajaran, terus maupun metode pembelajarannya itu Ibu bagaimana? Oke, untuk yang pertama ya Bu, strategi yang akan saya terapkan atau yang akan saya gunakan adalah strategi diferensiasi. Yes. Yang pertama tuh dilihatnya dari kesiapan siswa. Jadi diferensiasinya berdasarkan kesiapan siswa, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keadaan anak-anak seperti kemampuannya, kemudian keterampilan serta keaktifan siswa. Kemudian model yang akan saya gunakan nanti adalah problem based learning atau PBL. Dan yang terakhir, metode yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian penugasan serta tanya jawab. Oke, baik Ibu, jadi berarti nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajarannya itu yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensi ya Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu nanti juga Ibu akan melakukan pembagian kelompok ya sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Terus juga Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Selain itu juga Ibu menggunakan metode diskusi ya Bu ya dan penugasan serta tanya jawab. Baik Ibu, apa yang Ibu akan gunakan nanti untuk media pembelajarannya yang akan Ibu gunakan di kelas itu menggunakan? Untuk materi ini yang akan saya gunakan sih, saya akan lebih fokus ke buku pegangan yang ada
di anak-anak Ibu. Jadi buku pegangan yang ada saya gunakan sebagai media untuk mereka mencari informasi tentang apa sih yang perlu didiskusikan tadi. Misalnya diskusinya tentang berkelompok itu misalnya tentang kondisi geografis, geologis dan sebagainya. Itu mereka medianya melalui buku pegangan mereka sendiri. Terus kemudian kalau misalnya nanti waktunya mencukupi akan saya sediakan materi. Oke, baik. Ini kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut dan di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa itu? Untuk pembelajarannya nanti Bu, setelah ini langsung ke jam ke-7 dan jam 8. Oh iya, Jadi setelah ini langsung nanti Langsung, ya. jam ke-7 dan jam ke-8 di kelas 7. Oke, baik, berarti nanti setelah ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran ya Bu. Ya, saya nanti akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan observasi kelas, ya, observasi kelas. Nanti saya akan mencatat dan menelaah apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melaksanakan percakapan terakhir ya Bu ya, pasca observasi yang nanti akan disaksikan atau didampingi oleh pengajar praktik. Baik Ibu, sebelum diakhiri, nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Saat ini Yang saya dapatkan salah satunya mungkin saya akan lebih karena tadi hasil percakapan dengan Ibu ya. Jadi yang ada gambaran satu adalah media pembelajaran. Jadi saya akan belajar lagi media pembelajaran apa sih yang kira-kira menarik untuk anak. Kemudian model pembelajaran, mungkin tadi selain PBL bisa nanti model pembelajaran lain. Akan saya Bu kembangkan dari hasil diskusi hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nanti semangat ya Ibu di kelas, nanti dapat kita pembelajarannya bisa yang terbaik. Terima kasih Ibu Desi, semoga sehat selalu. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran. Oke, hari ini hari Kamis kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita bahas apa? Yang ingat nggak? Tentang astronomi. Kemarin tentang astronomi sama tentang geografi. Sebelum kita flashback dulu tentang astronomi dan geografi. Astronomi dulu tadi. Tentang astronomi Indonesia. Apa? Ayo yang lain ada yang tahu? Hah? Yang merasa? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Tapi ada sambungannya lagi. Apa? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bujur timur. Nah, kalau letak geografis tadi, letak geografis. Yang laki-laki itu ada yang mau letak. Ada yang ingat nggak kemarin? Nih, ingat nggak kemarin apa letak geografis? Ayo siapa yang bisa? Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya kita flashback dulu tentang geografis Indonesia. Ya, betul. Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Lalu sebut apa? Terletak di antara berapa? Apa? Dua benua dan dua benua apa saja? Ya, Asia dan Australia. Ya, itu pelajaran kita hari apa ya? Kemarin ya? Apa hari Selasa? Ya, itu pelajaran kita hari Selasa. Nah, hari
kelompok 3. Oke, 1. Berapa ini? 2. 3. 4. Setiap kelompok nanti akan ditugaskan untuk membahas materi tentang berdiskusi tentang materi 1 ada letak geografis, 2 kondisi geologis, yang ketiga kondisi iklim, dan yang terakhir adalah kondisi flora dan fauna. Kalian bahas kondisi geografis Indonesia itu seperti apa? Kemudian dampaknya itu apa saja terhadap Indonesia, ya, ditulis nanti di kertas lembar per kelompok. Misalnya itu yang pertama, yang kedua misalnya yang letak geologi sama letak geologi itu apa sih, kemudian dampaknya terhadap Indonesia bagaimana, atau kondisi geologis Indonesia seperti apa, dituangkan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu di kertas lembar sesuai nanti materi yang kalian pilih dari kertas yang itu siapkan. Nah setelah itu, setelah kalian berdiskusi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman. Paham? Paham? Salah satu anggota kelompoknya maju ke depan, mau ambil kelompok 1 silakan maju, 1 orang. Kelompok 1 silakan maju, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang dari yang terakhir. Oke, kelompok berapa? 1, 4, 2, 3. Oke, silahkan berebut ya. Nanti dapatnya apa? Berarti kembali ke tempatnya. Dilihat materi yang kalian dapatkan apa, lalu dibuka sumber belajarnya, buku LKS ada di situ. Silakan kalian diskusikan dengan temannya apa yang mau kalian bahas nanti untuk dipresentasikan di depan. Sudah, kamu ada di mana? Oke, silakan dibahas mengenai kelompok. Ditulis di kertas lembar ya. Tulis nama kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja. Kamu dapetnya apa? Yang geografis siapa? Berarti kalau geografis jangan semua dibahas ya. Yang ini aja, intinya aja. Tidak usah banyak panjang ya tulisnya. Bisa kalian jelaskan dengan improvisasi sendiri.
Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa? Tadi yang kelompok kedua, kelompok satu. Silakan kelompok satu. Yang keras suaranya ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Tolong dengarkan kelompok 1 mau presentasi ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 227 derajat Celcius. Pada iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim monsun, iklim laut, dan iklim tropis. Berikut keadaan iklim di Indonesia. 1. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. 1 periode perubahan dalam 6 bulan. 2. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. 3. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Ya, ada yang Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau jadi moderatornya? Bella. Silakan dibuka dulu. Oke, kelompok 1, 2, 4. Tolong didengarkan teman-teman dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami Tentang tentang apa? tentang geografi. Tentang geografi. Lanjut. Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga beriklim tropis. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia berbatasan langsung sama Malaysia, menjadi sebelah utara Pulau Kalimantan. Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jelas semua. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Bingung saya enggak? Silakan kelompok 2. Ini moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang kondisi iklim. Ada yang ingat nggak kelompok 2, 3, dan 4 yang disampaikan oleh kelompok 1? Kondisi iklim Indonesia. Ya berarti lain kali kalau misalnya yang lain sedang berdiskusi, didengarkan kemudian tulis poin-poin pentingnya. Ya, kelompok 1 kondisi iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia tadi dijelaskan oleh kelompok 1, dia itu adalah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin. Ada 3 yang mempengaruhi. 1 ada angin monsun. 2 ya ada iklim laut. Kemudian yang ketiga ya iklim tropis. Di Indonesia kondisi cuacanya dipengaruhi oleh 1 iklim monsun, 2 iklim laut, yang ketiga adalah iklim tropis. Dan kita ini cuacanya adalah cenderung hangat dengan suhu tadi 27 derajat Celcius rata-ratanya. Oke, itu tadi kesimpulan dari diskusinya kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini tentang kondisi flora dan fauna. Flora tadi tidak dijelaskan flora itu apa, fauna itu apa. Bukannya dulu, flora itu apa? Flora apa? Bedanya flora dan fauna? Ayo, flora apa? Tumbuhan, betul. Flora itu tumbuhan, kalau fauna hewan. Jadi di kelompok 2 ini dia mendiskusikan tentang kondisi tumbuhan dan kondisi hewan yang ada di Indonesia. Jenis-jenisnya ada apa saja. 1 dari segi flora yang terlebih dahulu tadi dibagi 2 ya. Ya, 1 wilayah apa? Ya, dari situ dibagi 2, Indo-Malayan sama ya Indo-Australian. Kalau faunanya dibagi menjadi berapa bagian? Coba kelompok lain ingat nggak tadi ada berapa bagian? Ya, ada 3, dibagi jadi 3. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur ya. Dengan contoh-contohnya, 1 misalnya bagian barat itu ada gajah. Tahu gajah? Badak, tahu badak? Nah, itu fauna bagian barat. Bagian tengah, contohnya misalnya ada tapir. Tahu tapir? Babi rusa, tahu babi rusa? Babi tapi apa ya? Ada tanduknya, bentuknya seperti babi tapi ada tanduk. Kemudian bagian timur, tahu burung cendrawasih? Tahu. Burung kasuari? Tahu kanguru? Tahu. Kanguru pohon itu ada di Papua, tapi tidak sama dengan yang di Australia. Kalau di Australia kan besar, kalau yang di Papua itu kecil ukurannya.
proses diskusi ini? Gimana? Menurut kalian, perasaan kalian gimana? Coba kelompok ini dulu, kelompok ini dulu. Diskusinya gimana? Dalam diskusinya, proses diskusinya yang kalian rasakan apa? Hah? Apa sih ini? Ayo. Apa yang kalian rasakan? Biasa aja. Terus yang lain? Satu tadi yang laki-laki tidak bisa diatur, tidak mau diajak kolaborasi. Terus ada lagi? Ya, kelompok dua. Apa yang kalian rasakan ketika proses diskusi tadi? Seru. Yang lain? Teman-temannya bisa diajak kolaborasi. Oke, ada lagi? Nah, ini kelompok satu. Seru, tapi anak laki-lakinya belum bisa diajak kolaborasi. Oke, yang terakhir kelompok 4. Gimana? Kelompok 4. Perasaan kalian ketika tadi diskusi apa yang mau terjadi? Seru. Dua. Bisa diajak kolaborasi. Oke. Jadi ada beberapa kesimpulan yang kalian rasakan. Satu, tadi ada yang biasa saja mengenai apa sih proses diskusi tadi ya. Satu, ada yang biasa saja. Dua, ada yang seru. Ketiga, tadi ada teman-temannya yang belum bisa diajak berkolaborasi. Tapi ada juga teman-temannya yang sudah bisa diajak kolaborasi. Ya, berarti nanti yang belum bisa diajak kolaborasi, mulai di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika ada diskusi seperti ini lagi, harus bisa diajak berkolaborasi dengan teman-temannya. Kenapa harus bisa diajak kolaborasi? Kenapa kita dalam kelompok itu harus berbagi beban? Coba. Biar apa? Ya betul, biar pekerjaannya lebih ringan. Kalau misalnya setiap anggota kelompok ini mau diajak kolaborasi, maka tugas kelompoknya tidak akan berat. Siap untuk berkolaborasi sama teman-temannya di pertemuan selanjutnya? Oke, itu hasil diskusi kita hari ini. Prosesnya terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya, beda materi ya. Kita akan membahas tentang peta dan interaksi sosial. Jadi untuk hari ini